Pinjol paling takut dengan nasabah ini. Anda bisa menirunya. Semua jenis pinjol, baik yang legal maupun yang ilegal, akan takut dengan tipe nasabah seperti ini. Baik dia pinjol kecil maupun pinjol besar, semua pinjol-pinjol ini tidak akan berkutik dan akan kehabisan akal. Bahkan debt kolektornya akan ketakutan apabila debt kolektornya bertemu dengan tipe nasabah seperti ini. Dan Anda juga bisa menirunya dan mempraktekannya. Kira-kira tipe nasabah yang bagaimanakah yang paling ditakuti oleh pinjol-pinjol ini? Apakah nasabah yang memakai jasa konsultan nego hutang? Apakah nasabah yang menyewa jasa lawyer atau pengacara? Atau apakah nasabah yang punya banyak teman polisi atau orang berpangkat? Ataukah nasabah yang bermental baja? Dari antara semua tipe nasabah yang saya sebutkan tadi, ada satu nasabah yang paling ditakuti oleh pinjol. Satu-satunya nasabah yang paling ditakuti oleh pinjol adalah nasabah yang bermental baja. Nasabah yang paham tentang hukum, peraturan, dan perundang-undangan tentang pinjol. Nasabah yang tidak akan pernah baper. Nasabah yang berani dan cuek terhadap semua ancaman teroran dan makian para debt kolektor pinjol. Apalagi nasabah yang sampai berani nantangin atau nelpon balik debt kolektornya. Debt kolektor akan kehabisan akal apabila debt kolektor menghadapi nasabah yang seperti ini. Bahkan debt kolektornya akan takut untuk mendatangi nasabah tipe seperti ini. Jangankan untuk datang menemui nasabahnya, mengirimkan WA atau menelepon saja, debt kolektornya tidak akan berani lagi. Karena nasabah ini percuma diteror, percuma dimaki-maki, ataupun diancam-ancam. Karena kalaupun diancam akan dilaporkan ke polisi, nasabah ini tidak akan takut. Nasabahnya tahu tidak ada dasarnya polisi mengurusi hutang piutang. Karena polisi bukanlah kacungnya pinjol. Dan undang-undang juga menjamin nasabah yang berhutang tidak akan pernah bisa diproses ke pidana. Hanya karena masalah tidak mampu bayar hutang atau bayar cicilan. Atau hanya karena galbait. Debt kolektornya ngancam mau datang. Nasabah seperti ini tidak akan mempan, tidak akan takut dengan yang namanya kunjungan debt kolektor. Karena debt kolektor itu tidak akan bisa macam-macam. Sebab setiap debt kolektor dibatasi dengan aturan dan peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan nasabah tipe ini tentu paham akan hal itu. Kalau mereka melanggar aturan tersebut dan nasabah melaporkannya, debt kolektor bisa kena pecat. Tidak hanya dipecat, bahkan debt kolektornya didenda. Bahkan debt kolektornya bisa dilaporkan ke polisi jika debt kolektornya sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi debt kolektornya sampai berbuat keonaran, teriak-teriak, atau mempermalukan nasabah, itu bisa dilaporkan ke polisi dan debt kolektornya bisa diproses pidana. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan ancaman debt kolektor yang mengatakan bahwa debt kolektornya akan datang berkunjung ke rumah si nasabahnya. Debt kolektornya mengancam akan menyebarkan data. Justru nasabah seperti ini malah akan senang dengan ancaman sebar data. Kenapa? Karena kalau datanya disebar oleh debt kolektornya, itu artinya hutang si nasabahnya sudah lunas secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi dibayar. Jadi secara otomatis nasabah ini tidak akan punya hutang lagi ke pinjol tersebut. Kenapa? Karena di pinjol yang menjadi agunannya adalah data-data dan harga diri si nasabahnya. Makanya kalau data-datanya sudah disebar dan nasabahnya sudah dipermalukan, berarti jaminannya sudah mereka ambil. Berarti secara tidak langsung mereka telah menyatakan hutang si nasabahnya sudah dilunasi oleh debt kolektornya. Ibaratnya kita meminjam ke finance dengan jaminan sepeda motor. Ketika BPKB dan sepeda motornya sudah diambil sama mereka, berarti hutang kita sudah lunas dan tidak perlu lagi dibayar. Begitu juga di pinjol. Ketika kita minjam ke pinjol, maka yang menjadi jaminan adalah data-data kita. Dan ketika data-data kita sudah disebarkan dan kita dipermalukan, berarti secara otomatis hutang kita sudah lunas. Karena jaminannya sudah mereka eksekusi, yaitu data dan harga diri kita sebagai nasabah. Yang selanjutnya, kalau debt kolektornya mengancam mau datang ke kantor, nasabah tipe ini tidak akan takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Karena nasabah tipe ini, dia tahu bahwa pinjol legal tidak akan berani datang menagih ke kantor. Kenapa?
Karena sangat jelas sekali peraturan dan aturan yang mengatur tentang penagihan. Jelas itu melanggar aturan penagihan dan juga undang-undang yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan jika debt collectornya dilaporkan ke OJK, ke AFVI, dan juga ke lembaga lainnya, debt collectornya bisa kena pecat. Bukan hanya dipecat, bahkan juga didenda, seperti yang saya katakan tadi. Kalau pinjol ilegal, sudah pasti tidak ada debt collector. Jadi tidak usah takut dengan ancaman seperti ini yang disampaikan oleh pinjol ilegal. Karena mereka sudah pasti tidak ada yang namanya debt collector. Yang selanjutnya, jika debt collectornya mengancam atau menakut-nakuti, ketika Anda tidak bayar hutang, maka bunga dan denda Anda akan sangat besar, kata debt collectornya. Nasabah seperti ini tidak akan takut karena dia tahu bunga dan denda itu bisa dinego nanti hingga 100%. Jadi ketika nanti dia sudah ada duit, dia tinggal nego saja supaya bunga dan dendanya bisa dihapus 100% dan tinggal bayar pokoknya saja. Dan pinjolnya pasti setuju akan hal itu karena pinjolnya takut kalau si nasabahnya tidak akan bayar lagi. Dan kalau seandainya pinjolnya tidak mau menghapuskan denda dan bunga tadi sampai 100%, maka si nasabahnya tidak usah bayar lagi. Dan itu takut terjadi. Makanya pinjolnya pasti akan mau kalau dihapuskan bunga dan dendanya tapi pokoknya dibayar. Karena pinjolnya butuh dana, mereka butuh modal. Dan itu sudah biasa terjadi dan sudah banyak kejadian seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jika seandainya debt collectornya mengancam akan membawa RT RW. RT RW tidak akan mau ngurusin hutang piutang warganya. Itu si nasabah pasti paham itu, pasti tahu. Karena hutang piutang itu bukanlah urusan RT RW, itu bukanlah tugas RT RW. Dan RT RW bukanlah kacungnya pinjol. Dan RT RW pun tentu akan malu mengurusi hutang piutang apalagi yang namanya pinjol. Karena RT RW itu bukan kacungnya pinjol, jadi dia tidak akan mau mengurusi hutang-hutang warganya. Intinya, nasabah yang bermental baja seperti ini dan yang paham aturan dan peraturan mengenai hutang piutang apalagi yang namanya pinjol, nasabah tipe inilah yang paling ditakuti oleh para pinjol. Dan nasabah-nasabah seperti inilah yang bisa membuat pinjol hancur, membuat pinjol tutup. Dan kalau banyak nasabah-nasabah seperti ini, maka pinjol-pinjol di Indonesia ini akan banyak yang bangkrut dan pinjol-pinjol pun akan hengkang dari negara ini. Karena galbay pinjol itu sebenarnya tidak ada masalah bagi nasabahnya. Yang jadi masalah itu adalah ketika nasabahnya ketakutan, dia akan bayar-bayar terus, lalu kemudian dia akan banyak hutang di sana-sini, minjam sana-sini, sampai jual-jual aset demi untuk bayar hutang pinjol, sampai minjol lagi ke pinjol lain. Itu yang bahaya ke nasabahnya. Dan kalau nasabahnya tahu dan sadar bahwa galbay itu tidak ada masalah, justru galbay itu adalah satu-satunya cara untuk keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol, maka debt collectornya lah yang akan hancur beserta pinjolnya. Kenapa? Karena debt collectornya tidak akan dapat target dan debt collectornya akan dipecat. Nah, kalau debt collectornya banyak yang tidak dapat target dan dipecatin, maka ujung-ujungnya pinjolnya akan tutup karena pinjolnya tidak dapat pemasukan lagi atau tidak bisa menarik uang mereka kembali yang telah mereka keluarkan. Nah, nasabah-nasabah seperti inilah yang bisa membuat pinjol-pinjol di Indonesia ini hancur. Dan kalau Anda mau, Anda bisa jadi nasabah tersebut. Anda bisa menjadi salah satu nasabah yang paling ditakuti oleh pinjol. Dengan 3 langkah berikut ini. Yang pertama, Anda harus bermental baja seperti yang saya katakan tadi. Anda tidak boleh takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Dengan segala macam bentuk teror dan ancaman dari debt collector pinjolnya. Abaikan semua segala bentuk pesan penagihan yang dikirim oleh debt collector pinjolnya, baik lewat WA, lewat SMS, lewat email, bahkan teleponan langsung. Bila perlu, hapus semuanya sebelum dibaca dan blokir semua teleponan, WA, email, dan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Lalu kemudian Anda ganti nomor, Anda tutup semua akun Anda di media sosial, lalu kemudian Anda reset handphonenya kembali ke setelan pabrik supaya para debt collectornya tidak bisa menghubungi Anda lagi. Dan apabila debt collectornya datang ke rumah, seperti yang saya katakan tadi, Anda hadapi dengan baik seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, pelajari dan pahami semua aturan dan peraturan mengenai hutang piutang terutama pinjol. Dan belajarlah dari yang sudah berpengalaman. Yang sudah berpengalaman ini ada di mana? Kita lanjut ke yang ketiga.
Yang ketiga inilah hal yang paling penting dan yang paling inti untuk Anda bisa menjadi nasabah yang paling ditakuti oleh pinjol. Caranya adalah bergabunglah dengan grup-grup komunitas Galbay. Karena yang pertama dan yang kedua tadi itu Anda bisa dapatkan di grup-grup komunitas Galbay. Salah satunya adalah grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Nah, di grup ini kalian bisa mendapatkan support, dukungan, serta booster mental dari teman-teman senior Galbay yang sudah Galbay di banyak pinjol dengan nilai Galbay hingga mencapai ratusan juta, bahkan ada yang hampir 1 miliar, yang berasal dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia. Jadi melalui grup ini, kalian akan mendapatkan banyak wejangan-wejangan, banyak support, banyak pengalaman-pengalaman dari senior-senior Galbay yang sudah berhasil menjalani masa-masa Galbay dengan tenang dan dengan penuh canda tawa. Grup ini adalah suatu grup yang begitu bagus dan begitu mantap, begitu hebat untuk membangun mental Anda supaya Anda mampu menjalani masa-masa Galbay. Dan kalau Anda sudah bergabung ke grup ini, Anda tidak akan takut lagi dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, ancaman-ancaman debt collector pinjol, katanya mau datang, mau bawa RT RW, mau lapor polisi, mau menyebarkan data-data Anda. Itu semua sudah akan bisa Anda tangani dengan santai di grup ini. Anda sudah tahu bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi Anda akan Galbay dengan tenang, dengan penuh canda tawa di grup ini. Seperti beberapa contoh komenan berikut ini dari anggota grup WA dan Facebook P3N yang sudah bergabung di grup ini. Mari kita baca. Ada begitu banyak komenan seperti ini di grup, ada ratusan. Dan mereka sangat senang sekali bergabung di grup ini. Yang pertama, waduh, jadi senyum-senyum sendiri nih setelah gabung grup ini. Yang selanjutnya, saya dulu juga gitu. Tapi setelah dapat info dari adik saya tentang Galbay, akhirnya saya ikutan grup ini. Nonton YouTube Bang Maro. Saya jadi mantap Galbay dan salah satu cara menurut pendapat saya untuk bisa Galbay dengan tenang adalah jujur sama keluarga dan teman-teman di kantor. Yang selanjutnya, semangat Kak. Grup ini memang sangat membantu saling sharing dan saling menguatkan. Yang selanjutnya, awal-awal memang begitu Kak. Setelah gabung di grup ini sama menonton YouTube Bang Maro, kita tambah kuat. Yang selanjutnya, iya Kak, kemarin saya udah putus asa untuk nemu grup ini. Saya baru kemarin gabung Kak. Yang selanjutnya, ini telat harusnya masuk grup ini biar bisa tetap hidup penuh canda tawa di sini. Ini mengenai kabar salah seorang yang bundir akibat dari tekanan debt collector pinjol. Jadi dia berkomen, seharusnya dia masuk ke grup ini supaya dia bisa hidup tenang penuh canda tawa di sini. Kemudian yang selanjutnya, coba saya tahu grup dari sebelum puasa. Mungkin saya nggak nekat banget buat gade perhiasan untuk bayar cicilan per bulannya. Selanjutnya kita baca, ya itu pasti, tapi udah mulai kebal kayaknya nih berkat udah gabung di grup ini. Kemarin-kemarin pas bangun keringat dingin. Pagi ini semangat ngurus kerjaan aja dulu. Saya menyesal kok baru tahu grup ini setelah semua aset dan gaji saya habis. Yang selanjutnya, benar banget semenjak masuk grup ini saya merasa banyak punya teman yang senasib, jadi enggak stres sendiri. Yang selanjutnya, benar banget sebelum masuk grup ini hari-hariku kayak orang linglung. Sekarang karena banyak teman yang senasib di grup ini jadi saya dikuatkan kembali. Yang selanjutnya, berkat grup ini saya jadi kuat mental. Udah nggak terlalu pusing ngurusin yang namanya pinjol. FC datang, ya monggo. Dari tadi ngewar Shopee lumayan diskon 5,5%. Urusan pinjol lupain dulu. Yang selanjutnya, aku juga sebelum masuk grup ini mentalku mental kerupuk. Sekarang mentalku dipulihkan karena ternyata kita tidak sendiri. Kadang pikiran kita lah yang membuat kita jadi takut dan cemas. Yang selanjutnya, tapi beneran Kak, sebelum ketemu YouTube Bang Maro sama grup ini, sakit pikiran setiap hari gali lubang tutup lubang terus. Sekarang berasa banyak teman dan penguat, terima kasih. Yang selanjutnya, hiburan banget baca grup ini. Di saat was-was, para pinjol rajin banget nelpon. Ya salam. Yang selanjutnya, saya pun sebelum masuk di grup ini galau juga Kak, sama pikiran negatif. Akhirnya saya ikut grup ini, pola pikir bisa kembali lagi walau belum 100%. Selanjutnya, alhamdulillah bisa ketemu grup ini. Yang selanjutnya, saya senang di grup ini setiap orang punya pengalaman berhadapan dengan debt collector pinjol. 1001 macam karakter. Dan kalian hebat, mampu menghadapi semua proses ini. Salut. Yang selanjutnya,
Baru hari kelima bang, masih junior. Junior grup ini aja udah kayak saya. Gimana lagi yang udah senior berbulan-bulan galbay. Yang selanjutnya, pokoknya setiap ada postingan yang mengganggu, post aja di grup ini. Kita pikirkan sama-sama solusinya. Dan untuk menegaskan juga bahwa kita tidak sendirian. Kita masih punya keluarga dan sahabat di sini, di grup ini. Makasih ya sudah buat grup ini. Kebayang nggak kalau kita galbay tanpa ada grup galbay? Meninggoy kita ya guys. Nangis di pojokan, naik tebing terus loncat. Untunglah ada kawan-kawan. Yang selanjutnya, nggak ada yang suhu dalam urusan galbay. Di grup ini ada yang baru 3 hari mentalnya sudah super. Saling support saja dan berbagi pengalaman. Untung sudah ikut grup ini jadi nggak takut lagi. Iya kan kak? Sekarang setelah gabung grup di sini jadi tambah kuat mentalnya. Dulu pikir-pikir banget mau galbay sampai 1 tahun belakangan ini. Kebanyakan teror dari OVT-nya bikin stres. Setelah gabung grup ini jadi enteng-enteng aja, bisa hahaha dan santai. Alhamdulillah dengan adanya wadah grup komunitas yang mau galbay, kita bisa saling sharing, saling memberi support satu sama lain. Karena kita ingin semua menuju perbaikan dalam semua bidang. Percayalah dan yakin kalau sudah tidak mampu lagi untuk membayar cicilan, pasti akan muncul keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah semuanya akan baik-baik saja. Cukup yang satu ini aja aku galbaikan. Soalnya kalau semua udah lunas, aku takut tidak diterima lagi di grup ini. Dan ada banyak lagi kesaksian-kesaksian dari teman-teman seperti ini. Grup ini memang booster banget, yang galbainya banyak banget masih bisa kocak di grup ini. Orang-orang di grup ini yang pernah ngalamin sebar data justru mentalnya semakin kuat, semangat. Ini memang grup Raja Galbay. Terima kasih abang-abang suhu-suhu yang sudah kasih semangat ketika yang baru mulai galbay dan bersyukur dapat masuk di grup ini. Pikiran jadi sehat, mental bertambah kuat. Untung saya join grup ini, jadi bisa mikir dan dalam 1 minggu terakhir juga mulai banyak orderan. Bangkit lagi setelah otak diaktifasi kembali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ada banyak ratusan komenan-komenan seperti ini di grup di mana mereka merasa bersyukur karena mental mereka telah dipulihkan dan kewarasan mereka telah dipulihkan di grup ini dan mereka tidak takut lagi dengan yang namanya teroran para debt collector pinjol. Nah, bagi kalian yang mau bergabung ke grup ini, silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Klik linknya dan bergabunglah dengan teman-teman yang sudah move on, yang sudah merasakan manfaat yang begitu besar dari grup ini, yang sudah mengembalikan hidup mereka yang hilang dulu karena cengkraman setan pinjol yang sangat menakutkan. Tapi sekarang mereka di grup sudah bisa bercanda tawa, saling memberi support, dan mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan normal, dengan biasa, dengan bahagia, dengan sukacita, tanpa takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol, kunjungan debt collector pinjol, ancaman-ancaman dan makian debt collector pinjol. Jadi silahkan Anda bergabung ke grup ini supaya Anda bisa menjadi nasabah yang paling ditakuti oleh para pinjol dan para debt collector pinjolnya. Demikian informasi dan booster mental yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.